Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Imawan Ahmad dengan NIM 19501241026 akan mempresentasikan tentang bisnis di era transformasi digital. Sebelum masuk ke materi, saya di sini ingin menyampaikan materi yang akan saya bahas. Ada 6 subbab yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari transformasi digital, yang kedua adalah pengertian dari e-commerce, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan e-commerce, yang keempat adalah faktor penghambat e-commerce di Indonesia, yang kelima bentuk interaksi di dunia bisnis era digital transformation, yang keenam bisnis e-commerce yang ada di Indonesia. Ya, kita masuk ke bab pertama, yaitu adalah pengertian dari transformasi digital. Westerman pada tahun 2011 mengartikan transformasi digital untuk penggunaan teknologi yang bertujuan untuk secara umum meningkatkan kinerja atau jangkauan dari sebuah perusahaan. Sedangkan Lasker dan Knobel pada tahun 2008 mengartikan transformasi digital adalah sebuah tingkat ketiga dan tertinggi dari keterampilan digital yang dicapai ketika penggunaan digital yang dilakukan bisa memfasilitasi inovasi dan kreativitas serta mendorong perubahan signifikan dalam hal atau bidang profesional maupun ilmu pengetahuan. Nah, pengertian umum dari transformasi digital itu sudah cukup diketahui oleh banyak orang. Nah, transformasi digital ini juga merupakan perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh pemakaian teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, teknologi digital ini merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian dunia, dan hampir semua orang juga berusaha untuk menyesuaikan tentang dari perubahan dari transformasi digital itu sendiri dari waktu ke waktu. Nah, soalnya kalau nggak bisa menyesuaikan terhadap perubahan dari transformasi digital ini, maka manusia itu tidak dapat mengikuti perubahan, terutama dalam hal bisnis. Itu para pengusaha jika tidak mampu mengikuti perubahan digital yang ada, maka akan mengalami kerugian yang cukup besar, mungkin bisa sampai mengalami kebangkrutan. Nah, karena teknologi ini semakin berkembang dan memberikan keefektifan yang semakin baik, sehingga semakin memudahkan manusia itu sendiri. Nah, bagi manusia yang merasa enggan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan digital, maka mereka akan merasa merugi karena mereka akan semakin merasakan kesulitan karena tidak memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari transformasi digital, dan transformasi digital itu merupakan poros juga dalam perekonomian dunia, khususnya dalam dunia bisnis. Nah, tentunya terdapat inovasi terkait dengan adanya transformasi digital, yaitu dengan munculnya electronic commerce atau e-commerce disingkatnya. Itu merupakan sebuah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, informasi, dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau koneksi komputer. Nah, e-commerce ini merupakan bagian dari e-business, yang dimana cakupan e-business ini lebih luas karena e-business ini melayani berbagai aspek secara online, yaitu seperti kerja sama mitra bisnis, melayani nasabah atau pelanggan, serta bisa menjadi tempat untuk mencari lowongan pekerjaan. Sedangkan menurut Rahmawati pada tahun 2009, e-commerce ini merupakan sebuah singkatan dari electronic commerce, yaitu pemasaran dengan media elektronik yang mencakup tentang distribusi, penjualan, marketing, pembelian, dan servis dalam sebuah produk yang dilakukan secara online atau dengan sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lainnya. Sedangkan Hilda Mizanti pada tahun 2011 mendefinisikan electronic commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang memanfaatkan jaringan komputer. Sukamjati dalam pengembangan toko e-commerce itu menyebutkan bahwa ada 3 faktor, yaitu variability, visibility, dan velocity. Nah, sedangkan proses yang ada dalam e-commerce yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah presentasi elektronis atau pembuatan website yang digunakan untuk produk dan layanan. Ini maksudnya adalah kita mempresentasikan produk kita di website atau di platform online yang lainnya untuk mempromosikan barang dagangan kita. Sedangkan yang kedua itu adalah pemasaran yang dilakukan langsung, lalu tersedianya tagihan pembayaran. Nah, ketika kita sudah mempromosikan barang dagangan kita,
dan ada konsumen yang tertarik, tentunya adalah ada proses setelahnya, yaitu adalah pemesanan. Dan setelah pemesanan itu langsungnya tentunya muncul proses pembayaran. Yang ketiga itu adalah otomatisasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening ataupun nomor kartu kredit. Yang terakhir itu adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung, online, dan penanganan transaksi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang e-commerce secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari adanya e-commerce itu sendiri. Yang pertama adalah adanya sistem aliran pendapatan yang baru yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan tipe transaksi sebelum munculnya era digital transformation. Yang kedua, adanya e-commerce memberikan kemudahan untuk mematahkan pasar sehingga bisa menetapkan strategi yang cocok untuk pasar. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan dengan membuka usaha secara konvensional yang harus membiayai karyawan yang dipekerjakan serta biaya percetakan kertas untuk nota dan sebagainya. Yang keempat itu adalah jangkauan e-commerce bisa mencakup seluruh dunia. Jadi jika dibandingkan dengan pembukaan toko secara konvensional kan hanya daerah situ saja yang bisa mengakses, sedangkan kalau toko online itu bisa diakses mungkin bisa seluruh Indonesia atau mungkin bisa sampai negara lain gitu. Yang kelima itu adalah mengurangi pencemaran lingkungan seperti minimnya penggunaan kertas, minimnya kendaraan yang digunakan untuk berbelanja sehingga polusi udara tidak meningkat. Yang terakhir itu adalah mempercepat waktu produksi serta meningkatkan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, setelah membahas kelebihan, tentunya tidak afdol jika tidak membahas kekurangannya. Kekurangannya di sini ada 5. Yang pertama adalah rawannya pencurian data pribadi yang tersimpan di sebuah aplikasi atau website. Dan gangguan ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, seperti bocornya nomor rekening kita atau mungkin password ATM kita. Itu bisa saja hal itu terjadi, dan jika itu terjadi terhadap kita tentunya akan mengalami kerugian yang cukup besar, seperti kehilangan uang atau yang lainnya. Dan yang kedua itu adalah apabila ada gangguan non-teknis, seperti listrik padam atau internet mati, kemungkinan pengusaha kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan pesanan yang dimaksudkan di sini adalah. Dan ketiga itu adalah adanya hacker yang mampu menjebol sistem perbankan yang memungkinkan dia memindahkan sejumlah rekening orang ke rekening dirinya sendiri. Yang dipindahkan di sini maksudnya adalah uang ya teman-teman. Yang keempat itu adalah meningkatnya individualisme karena seseorang dapat melakukan transaksi, membeli barang, menyewa jasa yang diperlukan tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan orang lain. Yang terakhir itu adalah menimbulkan kekecewaan karena apa yang ditampilkan di internet atau di aplikasi kadang berbeda dengan bentuk asli ketika barang sudah sampai. Mungkin yang terakhir ini sering dirasakan oleh teman-teman ketika mungkin membeli kaos atau mungkin pakaian. Jadi tampilan di platform online itu mungkin tampaknya sangat bagus sekali, tapi ketika sampai itu barangnya tidak sebagus yang dikira gitu, dan itu tentunya menimbulkan kekecewaan pada diri kita sendiri yang sudah membelinya. Ya, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah faktor penghambat e-commerce di Indonesia. Yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia yang belum terbiasa berbelanja dengan adanya katalog. Yang kedua itu adalah masyarakat cenderung ingin melihat fisik atau mencoba barang yang ingin dibeli. Dan tentunya hal ini karena yaitu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya terkait dengan kelemahan, yaitu munculnya kekecewaan karena barangnya itu tidak sesuai gitu loh, sesuai dengan gambarnya. Jadi kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih ingin membeli barang, khususnya barang yang mahal, itu dengan melihat secara langsung bentuknya seperti apa. Dan selanjutnya itu adalah masih terbiasanya kegiatan tawar-menawar dalam pembelian. Sedangkan dalam platform online itu belum banyak yang menyediakan terkait dengan kegiatan tawar-menawar tersebut dalam pembelian. Yang keempat itu adanya masih kurangnya kepercayaan antara konsumen dan penjual. Ya ini hampir sama seperti poin kedua, yaitu masyarakat masih belum mempercayakan kondisi fisik yang asli gitu loh ketika membeli barang secara online. Takutnya cacat atau seperti apa gitu.
Nah, yang terakhir itu adalah keamanannya terkait dengan pembayaran elektronik yang terkesan masih kurang untuk saat ini. Jadi masih rawannya sekali gagal dalam transaksi, namun uang kita sudah terkuras gitu. Dalam seringkali gitu kita temukan dalam proses belanja secara online. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk interaksi di dunia bisnis pada era digital transformation. Ada 6. Yang pertama itu adalah B2B atau business to business. Yang dimaksud di sini adalah transaksi dilakukan oleh pelaku bisnis dan pelaku bisnis yang lainnya. Bisa berupa kesepakatan yang spesifik untuk mendukung kelancaran bisnis masing-masing. Yang kedua itu adalah B2C atau business to consumer. Ya, ini aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen secara langsung. Yang ketiga itu adalah C2C, yaitu consumer to consumer, yaitu bisnis yang dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lain di mana sama-sama konsumen. Yang keempat itu ada C2B atau consumer to business, yaitu merupakan model bisnis di mana konsumen membuat nilai akan proses bisnis. Yang kelima itu ada B2G atau business to government. Model ini merupakan turunan dari B2B yaitu business to business, hanya saja pada model ini terjadi antara pelaku bisnis dengan pemerintah. Yang terakhir itu adalah G2C atau government to consumer, yaitu hubungan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yang membuat masyarakat memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, kita masuk ke yang terakhir yaitu adalah bisnis e-commerce yang ada di Indonesia pada era digital transformation ini. Pertama yaitu ada listing atau iklan boards. Itu merupakan sebuah platform yang membuat individu memposting iklan secara gratis. Nah, pendapatan dari penyedia jasa ini didapat dari iklan secara premium yang ada di platform tersebut. Nah, contohnya itu adalah OLX sama berniaga.com. Nah, kelompok dari interaksi ini adalah B2C atau business to consumer atau consumer to consumer. Yang kedua itu adalah online marketplace, di mana model bisnis ini tidak hanya mempromosikan barang dagangan, melainkan memanfaatkan transaksi uang secara online. Yaitu contohnya ada tokopedia.com, shopee.com, bukalapak.com. Dan tipenya ini adalah C2C atau consumer to consumer. Yang ketiga itu adalah shopping mall, yaitu sama seperti marketplace, cuman penjual yang terdapat hanyalah menjual brand-brand yang ternama atau brand-brand yang terpercaya yang ada di mall-mall pada umumnya. Tadi kalau di online marketplace kan masih secara umum gitu brandnya, masih bisa orang masyarakat biasa itu tetap bisa berjualan gitu. Sedangkan kalau shopping mall itu ya seperti brand-brand ternama aja yang bisa. Ya ini contohnya yang ada di Indonesia itu ada blibli.com sama zalora.com. Ya kelompoknya ini adalah B2B atau business to business, ya sama B2C, business to consumer. Selanjutnya itu ada toko online. Ya, model ini cukup sederhana, yaitu toko online dengan website sendiri, di mana penjual menjual stoknya kepada konsumen secara online. Ini hampir sama seperti sebelumnya, itu kayak online marketplace, yaitu orang umum bisa menjual atau mempromosikan dagangannya. Tuh. Ya, ini contohnya adalah lazada.co.id sama bineka.com. Ini tipe interaksinya itu adalah B2C atau business to consumer. Yang selanjutnya itu adalah toko online di media sosial. Banyak penjual di Indonesia yang sering menggunakan situs media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan barang dagangan yang dimilikinya. Jadi kalau misalnya nggak bisa lewat Shopee atau lewat Tokopedia atau lewat Lazada itu, kebanyakan penjual itu mempromosikannya secara gratis melalui Twitter, Instagram, dan Facebook dengan cara memposting gambar dagangannya gitu di grup atau di akun pribadinya. Nah, contohnya yaitu tadi media sosial manapun seperti Twitter, Instagram, Facebook. Dan tipenya ini adalah C2C atau consumer to consumer. Yang terakhir ini adalah website crowdsourcing dan crowdfunding. Biasanya sebagai platform untuk mengumpulkan orang yang memiliki skill yang sama atau untuk penggalangan dana. Contohnya itu ada kitabisa.com atau wujudkan.com. Nah, tipenya ini C2B atau consumer to business.
Ya, kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu era transformasi digital merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang berkembang dalam kehidupan kita. Transformasi digital memiliki arti perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas manusia serta mampu memberikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, adanya teknologi pada zaman sekarang ini memberikan berbagai keuntungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian. Nah, transformasi digital ini juga memiliki sifat disruptive innovation yang berarti menciptakan pasar baru namun menghancurkan pasar yang ada sebelumnya. Sehingga dalam hal bisnis tentunya perlu dilakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman dan supaya pengusaha tidak mengalami kebangkrutan. Contohnya adalah gampangnya munculnya Spotify pada akhir-akhir ini yang membuat toko CD yang secara konvensional itu mengalami kebangkrutan karena semua orang itu bisa mendengarkan lagu secara online melalui data atau internet yang mereka miliki gitu. Bisa melalui Spotify, bisa melalui YouTube atau berbagai macam platform musik secara online yang lainnya. Nah, inovasi bisnis terkait ini dengan era transformasi digital adalah munculnya e-commerce. Nah, electronic commerce atau disingkat dengan e-commerce ini merupakan suatu gabungan antara jasa dan barang yang menyediakan layanan proses jual dan beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukannya itu secara online, baik melalui website atau melalui aplikasi yang tersedia di Android ataupun iOS. Nah, dalam pelaksanaannya, e-commerce ini memiliki kelebihan dan kekurangannya itu sendiri, serta dalam penerapannya pun di Indonesia masih memiliki tantangannya tersendiri. Nah, mungkin itu sekian dari saya, dan apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar juga. Jadi, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan atau menyimak video ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.